Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail Harun. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hadis semester 2 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode studi Islam, dan materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu perkembangan studi Islam. Teman-teman, berbicara tentang perkembangan studi Islam itu bermula pada masa klasik, terutama sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Studi Islam itu berkembang sangat pesat. Pada periode ini, para ulama itu fokus pada pengkajian Al-Quran, hadis, fikih, dan teologi. Muncul berbagai disiplin ilmu keislaman yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Nah, teman-teman, selain itu pada masa ini juga muncul banyak ilmuwan muslim yang berpengaruh, seperti Imam Al-Ghazali dalam bidang pemikiran Islam, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan filsafat, serta Ibnu Khaldun dalam bidang sejarah dan sosial. Hal ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Memasuki masa pertengahan, studi Islam mengalami dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, tradisi keilmuan tetap berkembang melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren. Namun, di sisi lain, berbagai konflik dan kemunduran peradaban menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan tidak secepat pada masa sebelumnya. Teman-teman sekalian, meski demikian, kajian-kajian tentang tasawuf, filsafat, dan pemikiran Islam itu tetap berkembang melalui karya-karya ulama dan penelitian muslim pada saat itu. Nah, pada era modern, studi Islam itu mengalami pembaruan dalam metode dan pendekatan kajian. Dan jika sebelumnya studi Islam lebih banyak menggunakan pendekatan normatif atau tekstual, maka pada masa modern muncul berbagai pendekatan baru, seperti pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis, dan multidisipliner. Nah, melalui pendekatan tersebut teman-teman sekalian, Islam tidak hanya dipahami dari teks-teks keagamaan, tetapi juga dikaji dalam konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memperluas akses terhadap literatur dan penelitian Islam, sehingga studi Islam semakin berkembang di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di seluruh dunia. Di era digital saat ini, studi Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, munculnya paham-paham ekstrem, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Namun teman-teman sekalian, di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk memperluas dakwah, penelitian, dan pengembangan ilmu keislaman. Oleh karena itu, teman-teman sekalian diperlukan sikap kritis, terbuka, dan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagai kesimpulannya teman-teman, perkembangan studi Islam ini menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi keilmuan yang sangat kaya dan terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari kajian klasik yang berfokus pada teks keagamaan hingga kajian modern yang menggunakan berbagai pendekatan ilmiah. Semuanya bertujuan untuk memahami Islam secara lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan zaman.